Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fatika Chandra Rizky dengan NIM 04533429. Saya dari UPBJJ UT Bandar Lampung, dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membuat sebuah video praktek tugas 2 dari jaringan komputer. Tugasnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada perintah CD, yang kedua ada perintah CLS, yang ketiga ada perintah CLS slice, dan lain-lain. Baiklah, langsung saja kita ke CMD atau command prompt dengan cara klik Windows plus R, lalu klik CMD. Karena di sini udah ada, maka kita oke aja. Di sini perintah yang pertama yaitu CD. CD ini merupakan perintah untuk berpindah antar direktori. Misalnya dari CD dokumen. Nah, di sini udah masuk ke direktori dokumen. Untuk mengecek ada file apa aja sih di dalam dokumen ini, kita bisa menggunakan perintah dir enter. Nah, di dalam file dokumen ini terdapat beberapa file. Lanjut, perintah yang kedua yaitu CLS. CLS ini untuk menghapus perintah yang ada di komen pada layar. Misalnya kita klik CLS enter, maka komen yang ada di layar akan menghilang. Lanjut, yang ketiga yaitu CLS slice. CLS slice ini digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS. Perintah ini memberitahu kita bahwa CLS sudah membersihkan layar. Misalnya CLS slice. Lanjut, perintah yang keempat yaitu dir slice. Dir slice ini untuk menampilkan fungsi help pada folder pada direktori, yaitu dir slice. Yang kelima yaitu ipconfig. ipconfig untuk menampilkan konfigurasi IP dan informasi jaringan yang meliputi IP address, NAT, dan lain-lain. Misalnya kita cek ipconfig. Sudah terbaca ya, di sini ada IP address nih 192.168.213.207 dan lain-lainnya. Lanjut, perintah yang ke 6 yaitu ipconfig slice, yaitu perintah yang sama dengan ipconfig, hanya bedanya output yang ditampilkan lebih banyak dan lengkap. Kita coba aja ipconfig. 192.168.213.207. 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
menampilkan lebih detail dan lebih lengkap. Perintah yang ke-7 ada ipconfig /question, yaitu digunakan untuk melihat informasi perintah-perintah apa saja yang digunakan dalam ipconfig. Nah, di sini ada ipconfig, ada ipconfig /all, ada ipconfig /renew, dan lain-lainnya. Dan perintah yang ke-7 ada ipconfig /question, selanjutnya yang ke-8 ada ipconfig /release, yaitu digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Di sini ketika perintah kita jalankan, maka WiFi akan terputus. Terlihat di sini bahwa koneksi WiFi terputus. Untuk mengembalikannya lagi, kita bisa menggunakan perintah ke-9, yaitu ipconfig /renew. Ya, di sini WiFi-nya muncul kembali. Lanjut ke ipconfig display DNS. ipconfig display DNS ini perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi DNS yang berhasil disimpan oleh komputer ketika browsing. Di sini tidak ada IP yang tersimpan, DNS yang berhasil disimpan. Lanjut perintah yang ke-11, yaitu ipconfig /flush DNS, yaitu perintah untuk mereset DNS.
Di sini sukses. Maka DNS telah terreset. Lanjut ke perintah 12, yaitu ipconfig/register. Register DNS. Yaitu ipconfig/register DNS digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lanjut ke 13, yaitu perintah ping. Perintah ping digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Misal kita ping lanjut ke netstat. Netstat yaitu digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer laptop yang akan digunakan. Adres. Oke, selesai. Lanjut ke tracer. Tracer digunakan untuk mendiagnosa tool melacak tiap rute jaringan oleh IP address secara real time. Lanjut ke petping. Petping digunakan untuk penggabungan ping dan tracer, yaitu perintah ini digunakan untuk menemukan tempat yang memiliki retensi jaringan yang kehilangan jaringan. Lalu kita petping, kita coba ke Google. NSLookup. NSLookup ini digunakan untuk mencari
Selanjutnya yaitu NS lookup. NS lookup ini digunakan untuk mencari alamat website di dunia internet. Misalnya benar nggak sih tulisannya? Agak susah keyboardnya. Tidak ditemukan ya. Kita lanjut aja ke net. Net ini digunakan untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi klik net view. Tidak ada ya, karena di sini tidak terhubung LAN jaringan. Kita lanjut aja ke root. Root ini untuk menambah atau membuang perintah routing table dalam sebuah host. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dalam video saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.